Kami butuh perdamaian, bukan kekacauan. Kami ingin persatuan, bukan perpecahan. Lawan teroris, kami lawan teroris. Lawan teroris, kami lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kedepan muhtamin, para hakim, ulama, para kiai, para sepuh, para bibi sepuh, lebih khusus pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Administrasi Jakarta Utara. Hadir pada malam hari ini Wakil Rois Kuliah PCNU Mukarram THJ Yahya, jajaran pengurus MWC Cilincing, Mustasar Mukarram THJ Muslim Arifin Suriah THJ Fatul Sona. Kita doakan untuk Ketua Tanfidiyah MWC Cilincing yang saat ini masih dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah SWT. Sekretaris Bendahara Katib Suriah Mukarram THJ Abdul Bumi dan seluruh pengurus ranting Kecamatan Cilincing dan anak ranting Banom dan lembaga. Al-Mukarram Bapak Haji Ilham, Wakil Tanfidiyah PCNU Jakarta Utara, hadir pada malam hari ini. Hadirin nahdiyin yang mudah-mudahan seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan membacakan Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi di Jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Ini adalah Muqaddimah Undang-Undang Dasar NU. Undang-Undang Dasar Al-Qanun Al-Asasi itu Undang-Undang Dasar. Jadi asasnya organisasi Nahdlatul Ulama. Dan ini organisasi yang didirikan oleh para auliyaillah, didirikan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka undang-undangnya juga Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mendasari berdirinya Nahdlatul Ulama. Untuk itu mari kita awali dengan terlebih dahulu bertawassul kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, para auliyaillah, khusus Sultanul Auliya Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, dan wabil khusus untuk mengalih hadis kita Fadil Syekh Haji Hasyim Asy'ari, dan untuk muassis Jam'iyyah Nahdlatul Ulama Haji Rasulullah, Haji Bisri Samsuri, dan para guru-guru kita semuanya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah Muhammadin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa dzikra. Thumma ila jami'il awliya wal anbiya wa syuhada wa syarikin khususan Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Mana khusus dalam hadratil pembimbingan yang kita akan bersyukur kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul qawluni ayatihi muqaddimatul qawluni. Bermula inilah Muqaddimah Undang-Undang Al-Asasi Dasar di Jam'iyyati Nahdlatul Ulama milik atau bagi Jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ini muqaddimah yang biasa dibaca musbah. Kalau mau ngaji yang dibaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa ta'allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Alhamdulillah, segala puji lillahi itu bagi Allah alladzi nazzala, yang telah menurunkan. Siapa Allah? Al-Qur'ana, Al-Qur'an yang membedakan antara al-haq dan al-batil. Jadi nama lain Al-Qur'an adalah Al-Furqan. Al-Furqan itu nama lain Al-Qur'an. Ala abdihi, atas hamba Allah, liyakuna, agar ada. Apa Furqan, apa Al-Qur'an,
lil alamina, bagi alam semesta, nadhiran itu menjadi peringatan. Wa atahu, dan Allah telah memberikan. Wa atahu, dan Allah telah memberikan akan Nabi Daud. Siapa yang memberikan? Allah al-mulk, akan kerajaan, wal hikmah, dan ilmu hikmah. Jadi sekarang lagi diperdebatkan ya. Ilmu hikmah sedang diperdebatkan antara kesultanan dan Syakirah. Sebenarnya ini yang harus prihatin, kita ini jangan terjebak ya. Ini bagian permainannya orang-orang Batak. Sebenarnya yang dididik adalah ilmu tasawuf, bahwa kita diajarkan ilmu tasawuf. Banyak pesantren-pesantren NU yang mengajarkan ilmu hikmah. Tapi kemudian akhirnya kitab-kitab kajian ilmu hikmah yang di pesantren, termasuk kitab Syamsul Ma'arif, kitab Pembaru Usulil Hikmah, kitab Khazinatul Asrar, dan kitab-kitab hikmah yang lain dianggapnya ini sebagai ilmu sihir ya, santet. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi ilmu ini sudah diajarkan sejak lama. Orang-orang tua kita dulu sudah belajar ini di pesantren. Dulu kemudian muncul orang-orang yang baru, lalu kemudian mendistribusikan kitabnya, kitab agamanya. Ini kan sama dengan mendistribusikan pesantren yang mengajarkannya. Ini kan sama dengan mendistribusikan orang-orang yang memang terjun dakwah melalui proses ilmu hikmah. Dakwah itu macam-macam. Kiai itu ada kiai sembur, semburannya mantap, kayak gitu, semburannya mantap. Wa 'allamahu, dan mengajarkan siapa Allah akan Nabi Daud lima dari perkara yasya'u yang Allah kehendaki. Jadi Nabi Daud itu diberikan kerajaan, diberikan hikmah. Seorang raja yang pada saat itu sangat gelim, namanya Raja Jalut. Raja Jalut itu berkuasa dengan tangan besinya, berkuasa dengan kezalimannya. Bagaimana Bani Israel pada saat itu dijajah oleh Raja Jalut dan pasukannya, anak-anak pemuda-pemudanya di penjara, dibunuh, diusir, ya, harta bendanya dirampas, sampai kemudian orang-orang Bani Israel itu mengadukan kepada seorang nabi yang pada saat itu diutus oleh Allah, tetapi bukan Rasul, namanya Nabi Samuel. Nabi Samuel oleh kaum Bani Israel diminta untuk berdoa kepada Allah agar kaum Bani Israel segera diberikan pemimpin, diberikan raja, dipilihkan raja untuk menjadi pemimpinnya Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel itu butuh pemimpin untuk melawan Raja Jalut ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada Nabi Samuel bahwa yang dipilih itu seorang yang bukan orang terkenal, namanya Tolut, bukan orang kaya, miskin, penggembala kambing. Tolut itu tukang menebus, dipilih jadi raja. Bagaimana reaksi orang-orang Bani Israel? Mereka mengatakan, kenapa bukan kami-kami saja yang punya harta? Ternyata ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Tolut itu memiliki bastotan fil ilmi wal jismi. Tolut itu punya punya kedikjayaan dan punya ilmu. Dan sampai akhirnya Tolut mengerahkan pasukannya untuk melawan Jalut. 70.000 itu dipersiapkan oleh Tolut untuk melawan Jalut, 70.000 tentaranya. Tapi Allah berpesan, Tolut disuruh menyampaikan kepada pasukannya, kapan-kapan nanti melewati kali sungai yang sejuk dingin airnya, jangan sekali-kali minum. Jangan sekali-kali minum. Kalau hanya sekedar nyipuk sedikit nggak masalah. Ternyata 70.000 pasukan Tolut itu ketika diuji oleh Allah melewati sungai yang sejuk dingin airnya, dari 70.000 itu hanya tersisa 313 orang. Yang lain minum sekenyang-kenyangnya. Lagi haus kok, minum sekenyang-kenyangnya. Rupanya memang ini disebut sungai atau kali ujian. Mereka yang minum air sekenyang-kenyangnya itu oleh Allah diberikan rasa takut. Akhirnya pada permisi pulang. Oleh salah nggak jadi kurang apa? Kenapa ntar istri saya jadi janda gitu? Hanya pada pulang tinggal 313 orang. Makanya 313 orang ini dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak pasukan yang sedikit tetapi bisa mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin. Di antara 313 itu ternyata di situ ada Nabi Daud. Nabi Daud itu perang, padahal masih muda dia. Dan yang membunuh Jalut itu ternyata Nabi Daud. Pada perang itu Nabi Daud itu jadi pendekar perang melawan Raja Jalut dan pasukannya, dan terbunuhlah Jalut oleh Nabi Daud. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa atahullahu mulka. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Daud al-mulka, kerajaan. Hanya Nabi Daud jadi raja. Wal hikmah, dan ilmu hikmah, wa 'allamahu, dan Allah mengajarkannya mimma yasha, dari ilmu-ilmu yang Allah kehendaki. Wa may yu'ta, wa man, dan bermula barang siapa yu'ta itu diberikan ya siapa man al-hikmah, akan ilmu hikmah, maka kutiya, maka sungguh diberikan siapa man khairan, akan kebaikan katsiran yang banyak. Kalau orang dikasih ilmu hikmah, maka dia sebenarnya diberikan kebaikan yang banyak. Ilmu hikmah itu ilmu kebijaksanaan, ya. Sulit sekali orang bisa berlaku bijaksana, ya. Makanya disebut juga ilmu nafi'. Hikmah itu ilmu nafi'ah. Ya, sebab ketika ilmu itu tidak diberikan oleh Allah manfaat, maka ilmu itu nggak memberi nilai positif baik bagi orang yang memilikinya maupun kepada orang lain. Jadi ilmu nafi'ah. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Al-Ahzab ayat 45-46. Ini termasuk dasar atau undang-undang dasar NU, ya. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai para nabi, wahai nabi, ya, wahai nabi. Ketika kataan nabi, seperti kita pelajari kemarin, kalau kataan nabi, ya, tidak menyebutkan namanya, maka kalau dimutlakan kataan nabi, itu pasti maksudnya Nabi Muhammad. Ya. Artinya tidak menyebut namanya, tidak disebutkan namanya. Ya ayyuhan nabi, maka dipastikan yang disebutkan dengan kataan nabi itu Nabi Muhammad. Inna, sesungguhnya kami arsalnaka, itu telah mengutus kami kepadamu syahidan, seraya menjadi saksi, wa mubasysyiran, dan memberi kabar gembira, wa nadhiran, dan memberi peringatan, wa da'iyan, dan mengajak ilallahi, kepada Allah, biiznihi, dengan izinnya, wa sirajan, dan menjadi lampu atau cahaya, lampu muniran yang bercahaya, wa sirajan muniran, dan menjadi lampu yang bercahaya. Saya kemarin diskusi dengan dosen saya ahli hadis. Jadi ada ilmu di dalam sekolah hadis itu namanya ilmu jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil itu artinya memberikan penilaian kepada rawi hadis. Apakah hadis itu sahih, hasan, atau dhaif? Itu tergantung kepada rawi. Ya. Sempat berpikir bagaimana para tokoh-tokoh hadis, ahli-ahli hadis itu begitu menyebutkan nama rawi kalau memang memiliki kecacatan dia. Apakah dalam segi hafalannya ataupun keadilannya tidak adil, itu disebut. Misalnya hafalannya gampang lupa, atau dia suka melakukan itu disebutkan, ya. Walaupun ya kan, kalau kita bicara kejelekan orang itu kan jadinya ghibah. Tapi dalam hal menyelamatkan hadis, karena otentiknya hadis itu akan menjadi dasar hukum. Ketika hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang hafalannya bagus, kemudian adil, ya, maka hadisnya akan masuk dalam kategori hadis yang sahih. Tapi kalau ada kecacatan, maka baik. Nah. Tapi lebih banyak dalam penilaian kritik hadis itu lebih kepada kalangan tabi'in terus ke bawah. Tabi'in saja, tapi ada juga tabi'in yang disebut. Dan tidak ada sahabat yang kemudian dinilai tidak adil. Kullu sahabi udul. Setiap golongan para sahabat itu adil. Kenapa ini? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wasiro jamuniro. Rasulullah itu ibarat lampu yang bercahaya. Bagaimana para sahabat yang hidup bersama Rasulullah, dia diterangi cahaya Rasulullah. Dia diterangi nurun nubuwah, cahaya kenabian, sehingga mereka secara otomatis hatinya terprotek. Ya. Hafalannya, makanya di situ ribuan hadis, 100 ribuan hadis itu dihafal. Ya, mereka tahu, mereka meriwayatkan secara mutawatir ataupun yang ahad dan sebagainya. Ini
Dari kalangan para sahabat itu semuanya adil. Ini salah satunya kenapa para sahabat itu potensi penilaiannya semuanya adil, karena sahabat hidup bersama Nabi, dan Nabi itu wasiro jamuni, lampu yang bercahaya. Jadi mereka hatinya diterang, ya. Hati para sahabat itu diterangi oleh cahaya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasul menyebutkan khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, artinya kurunnya para sahabat. Qud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Qud'u, ajaklah ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan ilmu hikmah, artinya dengan kebijaksanaan, ya. Wal mau'idotil hasanah, dan mau'idoh, ya, nasihat al hasanah yang bagus. Wajadilhum, ya. Wajadilhum, dan debatlah mereka billati, dengan sesuatu ya yang bermula allati ahsanu, itu lebih bagus. Jadi kalau kita, ya, ma'asyiran nabiyyin, itu lebih menyebutkan ketika ada orang ceramah itu dengan sebutan mau'idotil hasanah. Tausiah itu kan muncul kemarin. Ya, dulu sejak saya di pesantren belum ada istilah tausiah. Tausiah itu berkemarian, ya. Kira-kira sudah tenarnya Ustaz Abdi Somad, disebutkan ta'akim tausiah. Yang bawa itu ya, siapa? Yang bawa istilah tausiah. Iya, ta'akim. Tausiah itu kan wasiat. Wasiat itu biasanya disampaikan untuk persiapan mati. Jadi wasiat itu diamalkannya setelah yang mewasiatkannya mati. Gitu. Kapan kita melaksanakan wasiat? Ya kalau yang mewasiatkannya sudah, nah itu kalau dalam hati kan gitu. Itu. Ya, tapi bukan kesalahan ya. Soalnya itu termasuk juga masuk dalam hukum khotbah kok. Ya, usikum wa iyaya taqwa. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, wa ya rabbaka, a'lamu, itu zat yang maha mengetahui. Biman dolla, biman dengan siapa orangnya, siapapun orangnya. Dolla yang sesat, siapa man ansabilihi, dari jalan Rabbuka. Wa huwa, dan berpula Allah, a'lamu, itu zat yang maha mengetahui bil muhtadina, dengan orang-orang yang memperoleh petunjuk. Jadi orang yang akan mendapatkan hidayah, menerima hidayah, itu Allah sudah tahu, ya. Allah sudah tahu siapa yang bakal dapat hidayah, siapa yang tidak bakal dapat hidayah, itu Allah sudah tahu, ya. Makanya ada dua Abu Bakar dengan Abu Jahal. Abu Bakar, Abu Jahal, ya. Kedua-duanya diperintah oleh Allah untuk beriman kepada Allah. Abu Jahal diperintah karena syariat Nabi itu kafah. Syariat yang dibawa oleh Allah itu, yang dititipkan, syariat yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu kafah untuk semua orang, untuk semuanya, gitu kan? Kafah untuk semuanya. Berarti Abu Jahal juga mendapatkan taklif untuk beriman, perintah untuk beriman. Tetapi Allah berkehendak, Abu Jahal dikehendaki oleh Allah untuk tidak menerima hidayah. Ya. Dua-duanya sama, antara Abu Jahal dengan Abu Bakar, dua-duanya sama sebenarnya. Kenapa? Mereka menerima dari Rasulullah. Abu Jahal dengar, Abu Bakar juga. Tapi di sini Allah punya hak prerogatif yang tidak bisa diganggu-gugat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah maha mengetahui bil muhtadin, terhadap orang-orang yang menerima petunjuk. Jadi ada yang mengetahui, ada yang tidak menerima, ada yang menerima. An-Nahl 125. Fabasyir ibadiyal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Fabasyir, maka berilah kabar gembira ibadi akan hamba-hambaku, alladzina, rupanya orang-orang yastami'una, yang mendengar, siapa alladzina, al-qawla, akan qaul, fayattabi'una, dan mengikuti, siapa alladzina, ahsanah, akan lebih bagus-bagusnya qaul. Berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku, mereka lah yang mendengarkan qaul dan mengikuti qaul-qaul yang, atau sebaik-baiknya qaul. Qaul itu firman Allah. Ulaika, bermula mereka, alladzina, itu orang-orang hadahu, yang telah memberi petunjuk, siapa akan alladzina, siapa Allah. Wa ulaika humul, wa ulaika, dan bermula mereka,
hum ya ulaika ulul albabi, itu orang-orang yang memiliki akal sempurna. Ulul albab, orang-orang yang memiliki akal sempurna. Jadi, karena ini menjadi undang-undang dasar, maka pergerakan NU dari semenjak NU itu didirikan sampai sekarang, ini yang menjadi patokan, ini yang menjadi pegangan bahwa mengikuti organisasi NU itu tidak hanya sekedar untuk mendapatkan prestasi, artinya penilaian dari masyarakat, dijuluki atau dipanggil kiai, dipanggil ustadz, bukan hanya sekedar pangkat-pangkat dunia. Karena yang dijadikan dasarnya Al-Quran, maka jelas di sini meraih dua-duanya, dunia dan akhirat. Wa alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ini dasar yang lebih kepada akidah, ya. Wa qul, dan katakan wahai Muhammad, alhamdulillahilladzi, alhamdu bermula segala puji lillahi itu bagi Allah, alladzi lam yattakhidh, yang tidak mengambil siapa Allah waladan akan anak. Allah itu tidak menjadikan anak, artinya ada Tuhan anak itu ya. Ya. Tidak ada Tuhan anak. Jadi apa namanya, yang kita baca ini adalah didengar oleh kalangan kita sendiri, ya. Jadi kalau kemudian nanti diviralkan ini bagian dari intoleran, bukan intoleran, kita sedang bicara akidah kita, ya. Kita sedang bicara akidah kita bahwa Allah tidak menjadikan anak, artinya tidak ada anak Allah, tidak ada. Walam yakun lahu syarikun, walam yakun, dan tidak ada lahu itu bagi Allah siapa syarikun, sekutu. Jadi tidak ada kawan yang istilahnya membantu, ya, membantu menyelesaikan tugas-tugas Allah, tidak ada, ya. Nanti tidak ada syarik, tidak ada yang bersekutu untuk menciptakan ataupun meniadakan penciptaan, tidak ada. Itu mutlak, ya, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fil ulmi, di dalam kerajaan Allah. Walam yakul lahu, dan tidak ada lahu itu bagi Allah siapa waliyun, kekasih, minad dhulli, siapa waliyun, kekasih, minad dhulli, dari kehinaan, wakabirhu, dan agungkanlah Allah, takbir, dengan pengagungan yang besar. Ini dasar kalimat tauhid. Jadi kalau di Pancasila itu sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya, dan itu juga ada di dalam butir-butir atau di dalam alinea di Undang-Undang Dasar Negara kita Republik Indonesia. NU juga punya, cuma kalimatnya dengan bahasa Al-Quran. Ini kan kalau diterjemah pakai bahasa kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, tunggal, tidak ada anak dan tidak diperanakkan. Al-Kahfi 111. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza, dan sesungguhnya inilah jalan, sirati itu jalanku, mustaqiman, seraya lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini. Wa la tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti asubula akan beberapa jalan. Wa tafarraqa, maka sebabnya berpisah-pisah, bercerai-berai, bikum terhadap kalian, ansabilihi, dari jalan Allah. Jadi karena ternyata klaim mereka, orang-orang yang disesatkan atau orang-orang yang mengikuti jalur yang sesat, itu juga mereka menunjukkan jalan. Orang yang mengikuti jalur yang sesat itu juga menunjukkan jalan. Ini loh jalannya, padahal jalannya sesat. Dan ini banyak. Makanya Allah melarang wala tattabi'us subula. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang apa ini? Jalan-jalan yang sesat itu. Ya. Maka maka sebabnya menjadi terpisah-pisah. Kalian menjadi terpisah-pisah, menjadi tercerai-berai. Ansabi ini dari jalan Allah. Artinya tidak menapaki jalan Allah. Siroti, jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bermula siroti atau jalan ini atau jalanku tersebut, wasfakum itu telah memberi wasiat siapa Allah akan kalian ini terhadap dalil la'allakum, agar kalian tattaquna, bertakwa siapa kalian. Jadi
inilah jalan yang Allah telah berwasiat kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti apa? Dinul Islam, ya, agama Islam. Siapapun yang mengikuti jalur dinul Islam, agama Islam, maka inilah jalan yang menuju kepada nilai-nilai takwa, nilai-nilai luhur, ya, nilai-nilai luhur. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzina? Ati'u, taatlah kalian Allah akan Allah, wa ati'u, dan taatlah kalian ar-rasul akan utusan Allah. Wa ulil amri, dan taatlah kalian akan orang yang menguasai kalian, perkara kalian, menguasai perkara kalian. Artinya apa? Pemerintah. Minkum, dari golongan kalian. Fa in tanaza'tum, maka jika berselisih atau bertentangan siapa kalian di dalam suatu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah kalian akan syahid perkara tersebut ilallahi, kepada Allah, wa rasuli, dan utusan Allah. In kuntum, jika ada siapa kalian tu'minuna, itu orang-orang yang itu beriman siapa kalian billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dzalika bermula raddu ilallah, atau farudduhu ilallah, kembali kepada jalan Allah, ayat Quran, al-Rasul, ayat hadis, ya. Khairul lakum, khairun itu lebih bagus, wa ahsanu, dan lebih bagus sama ya. Takwilan, apanya? Takwilan akibatnya. Jadi siapapun yang mengikuti fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kalian berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikanlah kepada Al-Quran, kembalikanlah kepada Al-Hadis. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. An-Nisa 59. Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ayat Maulid, sebentar lagi ayat ini laku di panggung. Ini bersiapan uji bentar lagi. Bersiapan untuk ayat ini. Walladzina amanu bihi, walladzina, maka bermula orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzina bihi, kepada Allah, atau bihi kepada Rasul, bihi kepada Rasul, wa azzaruhu, ya, wa azzaruhu, dan mengagungkan, wa azzaruhu, dan mengagungkan siapa alladzina akan Rasul. Jadi maka orang-orang yang beriman kepada Rasul, wa azzaruhu, dan mengagungkan Rasul. Jadi ini biasanya digunakan untuk dalil kenapa sih kita mesti berdiri pada saat makhluk diam. Jadi kita sedang mengagungkan Nabi, ya. Apa ada perintahnya mengagungkan Nabi? Ada perintahnya, wa azzaruhu, dan agungkanlah Rasul. Ini mengagungkan itu ada perintahnya dalam Al-Quran. Wa nasaruhu, dan membela Rasul, wa nasaruhu, dan menolong siapa alladzina akan Rasul, wattaba'u, dan mengikuti siapa, dan nurul, akan cahaya wahyu, alladzi unzila, yang telah diturunkan, apa alladzi ma'ahu, bersama Rasul. Ulaika humul muflihun, ulaika bermula alladzina hum, ya ulaika al-muflihuna, itu orang-orang yang berbahagia. Jadi ini dasar kita mengagungkan Nabi, mengagungkan maulid Nabi itu salah satunya adalah kita mengagungkan Nabi, mengikuti jejak Nabi. Mengikuti itu adalah wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu, mengikuti apa atau wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi. Al-A'raf 157. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini dari tahlil. Jadi ini namanya undang-undang dasar, kan, menjadi dasar daripada amaliyah fikroh, ya, amaliyah amaliyahnya, fikrohnya, kemudian satu apa namanya, haraknya, amaliyah fikroh, apa ya, didasari dengan ini. Pada amaliyah tahlilan apa ada dasarnya, ya ini salah satunya walladzina ja'u min ba'dihim. Walladzina bermula orang-orang ja'u yang datang, siapa alladzina min ba'dihim, setelah sahabat muhajirin, ya, yaquluna, itu berkata. Berarti setelah sahabat muhajirin yang datang, setelah min ba'dihim walladzina ja'u min ba'dihim, setelah sahabat-sahabat muhajirin, yaquluna, itu berkata siapa alladzina rabbana ighfir lana, rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir, ampunilah lana, kepada kami,
wali ikhwanina dan pada saudara-saudara kami alladzina sabaquna, alladzina mereka sabaquna yang telah mendahului siapa alladzina kan bil iman yang membawa iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wala taj'al dan janganlah engkau jadikan fi qulubina di hati kami ghillan akan unak-unak lilladzina pada orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzina? Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana wa Tuhan kami innaka sunnya engkau ra'ufur itu zat yang maha pengasih, rahim itu zat yang maha penyayang. Nah, di sini dasar ini menjadi bukti bahwa tahlilan itu bersumber juga dari Al-Qur'an, salah satunya ayat ini. Allah menceritakan bagaimana kondisi sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor di Madinah, bahwa mereka yang datangnya belakangan pasti ada pendahulunya. Pendahulunya siapa? Yang bisa jadi dari kalangan sahabat Ansor, bisa jadi dari kalangan sahabat Muhajirin. Alladzina sabaquna bil iman. Mereka orang-orang yang telah mendahului kami di dalam membawa keimanan. Maka apa yang diucapkan? Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi artinya orang yang masih hidup mendoakan orang yang sudah mati. Al-Hasyr ayat 10. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Ini dalam hal kehidupan sosial dan pesan nilai moral, ya, nilai takwa. Ya ayyuhan nasu wahai manusia inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin dari laki-laki wa untha dan perempuan. Wa ja'alnakum dan kami menciptakan kalian syu'uban akan berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku-suku li ta'arufu agar saling mengenal siapa kalian. Jadi di sini apa hikmah ya? Hikmah Allah menciptakan manusia dengan berbagai etnis, ras, suku, golongan, qabilah, warna kulit, bahasa yang berbeda-beda, ya. Dan golongan laki-laki, golongan perempuan, sekarang tambah lagi waria. Itu apa? Lita'arufu, ya, lita'arufu agar mereka saling mengenal, ya, saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian indallahi di sisi Allah atqakum itu lebih takwa-takwanya kalian. Al-Hujurat ayat 13. Kemudian innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Innama yakhsyallaha. Jadi hanyalah, ya, jadi jangan diartikan sesungguhnya. Ini faedahnya taksir, ya. Taksir itu artinya memfokuskan, hanyalah mengkhususkan. Jadi kalau diartikan itu orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba Allah hanyalah ulama. Jangan sampai diartikan dengan ayat disambung ayat sebelumnya. Jadi siapapun termasuk bebek, sapi, kambing, aja itu. Terus yang penting kepada Allah maka dia ulama. Dia memahami bahasa Arab, ngomongin Quran kacau. Surat Fatir ayat 28. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaih. Minal mu'minina itu sebagian dari orang-orang mukmin, rijalun ada orang-orang atau ada golongan manusia shadaqu yang membenarkan siapa rijal ma akan perkara ahadu yang telah berjanji siapa mereka rijal Allah akan Allah alaihi terhadap ma. Jadi di antara orang-orang yang beriman itu ada orang yang konsisten, ya. Konsisten dengan janjinya kepada Allah. Nah ini kebanyakan lupa bahwa kan sebenarnya manusia di alam arwah itu kan sudah mengikat perjanjian dengan Allah. Ketika Allah menyatakan dulu ketika kita berada di alam arwah, alastu birabbikum qalu bala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Manusia itu mengatakan qalu bala. Semua mengatakan dulu di alam arwah itu mengatakan iya betul engkau Tuhanmu. Tapi kan ternyata di antara manusia itu ada yang
ingat, ada yang lupa. Nah, ini, ada yang ingat, ada yang lupa. Jadi makanya di sini lebih spesifik lagi, di antara orang-orang yang beriman itu ada di jalur sodaku ma'ahadullah alaih. Ada orang-orang yang membenarkan, konsisten terhadap apa yang mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Peminhum, dan itu di antara mukminin, man, ada orang qadha yang telah mendatangi zaman nakbahu, akan kematiannya mak. Jadi ini Allah sedang menceritakan tentang ya, perilaku orang-orang yang beriman. Ada orang yang mereka konsisten dengan janjinya kepada Allah. Ada orang yang kemudian mereka telah menemui kematiannya. Wa minhum man yantahiru. Wa minhum, dan di antara rijal man, ada orang yang tabiru, yang masih menanti, yang menunggu. Jadi ada yang sudah finish, ada yang masih menempuh perjalanan. Nah, yang sudah finish dan yang menempuh perjalanan ini tentunya ini bagian dari yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang finish itu artinya yang menemui kematian, yang masih menempuh perjalanan inilah yang apakah mereka itu akan konsisten ataukah tidak konsisten. Wa qulu ma'as shadiqin. Wa qulu ma'as shadiqin. Wa ma badalu tabdilan. Wa ma badalu, dan tidak menggantikan siapa mantap bila dengan ganti yang lain. Ya. Artinya konsisten itu berarti ya sekali bertuhan Allah, maka sampai wafat pun bertuhankan Allah. Konsisten. Ya. Wa ma badalu tabdila, mereka tidak menggantikannya dengan yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Masuk ayat buku Undang-Undang Dasar NU. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina ittaqu, bertakwalah kalian Allah akan Allah. Wa kunu, dan jadilah kalian ma'as shadiqina, itu bersama orang-orang yang benar, orang yang jujur, orang yang benar. Jadi bertakwalah kepada Allah, terus bergabung dengan para shadiqin, orang-orang yang benar, ya. Jadi jangan bergabung dengan orang-orang yang enggak benar. Taubah 119. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Wattabi, dan ikutilah sabila man, jalan orang anaba yang kembali, siapa man ilayya kepada aku. Ikuti jalan orang yang kembali kepada Allah, ya. Siapa mereka? Para ulama, ya, para ulama, ya. Luqman 15. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah kalian ahla dzikri, akan ahli zikir. Siapa ahli zikir? Ya para ulama. Kenapa? Karena yang disebut dengan zikir itu adalah perihal tentang halal dan haram. Zikir itu perihal tentang halal dan haram. Jadi mereka yang ngerti tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. In kuntum la ta'lamuna, in kuntum, jika ada siapa kalian, la ta'lamuna, itu tidak mengetahui siapa kalian. Al-Anbiya ayat 7. Wala taqfu ma laysa bihi ilmun. Wala taqfu, dan janganlah mengikuti ma, akan sesuatu laisa, yang tidak ada laka itu bagimu bihi terhadap ma, apa ilmu. Jadi jangan sok tahu. Sesuatu yang tidak mengerti itu jangan kemudian kamu katakan aku tahu. Aku tahu, padahal tidak tahu. Al-Isra 36. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Wa ammal ladzina, maka adapun bermula orang-orang fi qulubihim, yang itu di dalam hatinya, alladzina zayghun, ada penyelewengan, penyimpangan. Fayattabi'una, maka mengikuti siapa alladzina ma, akan perkara tashabaha, yang serupa apa minhu, dari kitab. Ini sikap orang-orang kafir terhadap ayat-ayat mutasyabih. Ya. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyelewengan, maka mereka akan mengikuti apa yang dia tahu daripada ayat-ayat mutasyabih, ibtigha al-fitnah, karena untuk mencari fitnah. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik, ketika Rasulullah membaca ayat mutasyabih, dia mulai dengan fitnah. Ayat mutasyabih itu seperti apa? Seperti di awal surat, awal surat itu ayatnya ayat mutasyabih. Lam mim kaf ha ya ain shad, itu ayat mutasyabih. Kalau orang yang beriman, mereka akan mengetahui bahwa itu firman Allah.
Itu firman Allah. Jadi salah satu di antara mukjizatnya Al-Quran adalah karena ada ayat-ayat mutasyabih yang kalau diterjemah di dalam tafsir itu wallahu a'lam bimuradi. Wallahu a'lamu bimuradi. Ini Wabtigha'a takwili dan mencari takwil yang mana. Wa ma ya'lamu takwilahu illallah. Wa ma ya'lamu dan tidak mengetahui takwilahu akan takwil yang mana siapa illallah kecuali Allah. Warasihun ada bermula orang-orang yang cerdas. Warasihun dan bermula orang-orang yang cerdas. Fil ilmi di dalam ilmu, yaquluna itu mereka berkata, amanna, kami beriman diri kepada kitab. Kullun min indi rabbina, kullun bermula seluruh kitab, seluruhnya min indi rabbina, itu dari sisi Tuhan kami. Baik itu ayat mutasyabih maupun ayat muhkam. Ayat muhkam, ayat mutasyabih, pokoknya semua itu dari Allah. Jadi tidak ada satupun ayat-ayat yang Allah turunkan itu mengandung makna yang mulghah, itu enggak ada. Termasuk ayat-ayat mutasyabih ini Allah tahu, ya. Hanya Allah yang tahu, ya. Ini hatta akalnya para nabi itu tidak sampai untuk mengartikan ayat mutasyabih. Dan ini yang menjadi dalil mukjizatnya Al-Quran. Ada firman Allah yang tahu maknanya hanya Allah. Oh, berarti ini datangnya dari Allah. Kenapa? Karena ada kalimat yang hanya Allah yang tahu maknanya. Gitu. Ini berarti bukan karena Muhammad, bukan. Karena ada ayat yang hanya Allah yang tahu maknanya, yaitu ayat-ayat mutasyabih. Ya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Wa ma yadzakkaru dan tidak mengambil pelajaran. Wa ma yadzakkaru dan tidak mengambil pelajaran siapa ulul illa ulul albabi, kecuali orang-orang yang memiliki akal sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Udah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.